Halo Sobat Tojagis, sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki New Carry Pickup Facelift tahun 2021. Dan mobil ini, siapa yang nggak kenal dengan Carry gitu kan? Dari dulu namanya udah cukup legendaris, dan sekarang ketika keluar versi barunya setelah sekian lama, tentunya ini cukup menarik dan bisa menjadi teman partner usaha kalian kalau kalian butuh sebuah pickup niaga yang sudah terbukti sepanjang sejarah. Penasaran? Dan tentunya thanks to Suzuki MT Haryono, kita bisa merasakan gimana sih perbedaannya apa aja untuk versi Carry terbaru ini. Karena Carry ini diam-diam sebenarnya udah facelift satu kali. Nah sekarang kita bahas bedanya kayak apa dan luar dalam gimana. Kalau gitu yuk start your engine. Nah, Otojangki, sebelum kita bahas Suzuki Carry Facelift, kami ada pengumuman penting buat kalian yang pengen pasang kaca film nih. Masterpiece Window Film, salah satu kaca film dengan tolak panas terbaik up to 99% yang kami juga udah pakai di Renault Captur kami, lagi ada promo khusus PPKM, diskon 50% loh. Masterpiece sendiri tersedia berbagai tipe dari yang gelap buat yang pengen privacy hingga yang clear bagi yang suka pamer interior. Dan yang pastinya dilengkapi dengan garansi resmi 7 tahun. So, spesial buat Otojangki, Masterpiece Window Film lagi ada diskon PPKM 50%. Alias promo pasang kaca film Masterpiece 50%. Jadi 1,9 jutaan aja untuk tipe Aizuki dan Black Shinju, 2,9 jutaan untuk tipe Renzumin, dan 2,3 jutaan untuk kombinasi keduanya. Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin via WhatsApp pada saat pemesanan di nomor 0821 1297 0617. Atau bisa juga via DM Instagram @masterpiece_windowfilm ya guys. Info lebih lanjut bisa kunjungi website officialnya di www.masterpiece-windowfilm.com. Eksterior diam-diam sudah facelift, kini mengadopsi desain ala SUV karena bumpernya ada aksen kapak yang membuatnya terlihat lebih gagah, dan secara overall ia lebih besar dan perkasa. Nah Otojangkis, Suzuki New Carry Pickup Facelift tahun 2021. Iya, siapa yang nyadar kalau Carry ternyata udah facelift gitu ya. Dan siapa yang nggak kenal nama Carry? Karena Carry sudah ada menemani kita di Indonesia semenjak tahun 1976. Udah lumayan lama ya, dulu itu yang pertama sempat ST10 gitu sebutan orangnya. Dan sekarang, di generasi terbaru ini, dia udah semakin besar, semakin lebar, semakin tinggi, semakin perkasa karena dia bisa ngangkut beban up to 1 ton. Jadi sangat luar biasa ya. Dan tentunya, sebelum kita masuk ke eksterior, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono yang udah minjemin kita Suzuki Carry Facelift ini untuk kita ulas di Laknat Sotojangki. Kalau kalian butuh Carry atau Suzuki lainnya, kalian bisa kontak Mas Ricky atau Suzuki MT Haryono yang nomor telepon di bagian bawah sini, atau langsung ke Instagramnya ada di bagian sebelah sini. Seperti itu. Karena promonya juga lagi gokil banget katanya. Ntar gue juga penasaran pengen tanya-tanya kayak apa sih promonya. Karena promonya katanya ada yang DP 0%, ada yang inclusive service gitu ya. Udah kayak mobil Eropa aja gitu. Tapi itu ntar dulu. Sekarang kita bahas eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Nah, di belakang sini dia tetap ada emboss Suzuki besar di bagian decknya ini supaya tentunya kalian bisa langsung lihat kalau ini adalah Suzuki dengan Carry berupa stiker di bagian sananya. Dan ini pun ada beberapa versi. Untuk yang ini kebetulan yang tipe flat deck gitu ya, FD sebutannya kalau di mereka. Bukan Civic FD. Oke. Untuk kayak buka akses, ntar kita jelasin pas kita ngomongin soal decknya. Tapi di luar kayak ada hooks di sini buat kalian ngikat terpal, itu masih bisa. Kemudian masih besi ya semua. Sangat reliable untuk kalian bawa ke tempat-tempat yang kotor, jelek, blok gitu. Ini benar-benar bisa banget. Termasuk untuk plat nomor di bagian bawah sini. Taillights juga masih sangat-sangat old fashion gitu ya. Jadi dia masih memang mika buram seperti ini dan semuanya masih bohlam, masih sangat normal di kelasnya. Begitu ngeliat bagian sampingnya, kalian langsung kelihatannya bahwa dimensi all new Carry generasi terbaru ini memang jauh lebih melar dan lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Dia lebih panjang, lebih lebar dengan bak yang lebih dalam, jadi bisa membawa lebih banyak rezeki untuk kalian semua gitu. Namun secara desain memang typical pickup, jadi di sini dia kayak
flat begini aja, lebih ke form over function. Di sini juga tetap ada tethering hook point buat kalian ngikat terpal. Udah dikasih mud flap seperti ini ya. Jadi ini berguna banget supaya nggak nyiprat ke belakang kalau naik lewat proyek-proyek yang berlumpur gitu. Cipret, goblok. Ini seperti biasa kan memang aki di pickup-pickup tuh kebanyakan ditaruh di bagian sini gitu, di bagian bodi samping. Tapi nggak kayak kebanyakan pickup-pickup lawas yang dia cuma dilindungi sama satu besi gitu ya, yang 5 menit maling copot bau pun udah bisa bawa kabur gitu. Ini akinya tuh bener-bener ada cover tertutup sampai atas, kombinasi antara plastik dengan besi. Jadi bener-bener rapi, terlihat OEM, dan akinya pun terlindungi. Untuk bagian belakang sini juga ada kayak semacam bar gitu ya. Ini fungsinya ada dua, selain dia juga buat guard kalau kalian taruh barang di sini supaya kalau kenapa-napa nggak langsung jebret masuk ke dalam kabin. Ini juga sekaligus menambah rigiditas bodi. Jadi kayak termasuk di bagian atas ini dia ada 2 buah kayak guard dari besi yang melindungi kaca okupan untuk bagian dalamnya. Desain kabin sendiri ini juga masih khas banget dari sebuah carry. Jadi dia nggak kehilangan ciri khas carry yang desain itu memang dominan membulat ya, nggak kayak rivalnya yang lebih ke arah mengkotak. Jendela besar, visibilitas keluar pun sangat enak banget. Termasuk door handle model cepol, dia memang modelnya masih unpainted kayak gini, tapi lagi-lagi kan ini untuk durability so it's fine. Tapi memang untuk kuncinya dia belum ada smart entry, keyless entry gitu-gitu belum ada. Jadi memang harus masih kunci colok biasa. Tapi enaknya kalian masih bisa ngunci ala kayak pickup pada umumnya yang kalian lock, terus kalian tutup sambil ditahan, terus dilepas gitu ya. Para owner pickup pasti tahu deh cara ngunci pickup tanpa pakai kuncinya. Jadi itu masih bisa juga di sini. Nice. Bagian spionnya juga dia full black plastik seperti ini, lagi-lagi manual adjustment, touchscreen gitu ya sebutannya kalau anak-anak zaman sekarang. Dan di samping sini supaya nggak terlalu polos, lagi-lagi stiker carry yang serupa dengan yang ada di belakang. Tentunya ngomongin soal mobil ini agak nggak lengkap tanpa ngebahas bagian kaki-kakinya, karena orang pasti bertanya apakah kaki-kaki mobil ini cukup durable gitu kan. Per sendiri di belakang memang masih mengandalkan per down, ya tipikal untuk mobil yang seperti ini ya, karena kan kalian sering ngangkut barang yang berat, pasir, semen, dan segala macam. Per down terbukti lebih durable dan bisa easily adjustable gitu ya, tergantung muatannya. Tapi di depan sini, untuk occupants gitu, dia udah per ulir gitu ya, jadi kenyamanan pun tetap dapat. Dia peleknya menggunakan stili seperti ini yang lagi-lagi terlihat kayak JDM best spec gitu kalau kata anak zaman sekarang gitu kan. Dia pakai Dunlop SPLT5 dengan ukuran 165/80 ring 13. Pengereman di depan cakram, di belakang tromo, teknologi memang masih cukup standar. Dan juga untuk varian carry sendiri, dia ada yang power steering dan ada yang tidak. Yang example kami seperti ini memang ini yang belum power steering, tapi walaupun varian yang non power steering seperti ini tadi kita coba pas kita bawa naik parkiran ke atas ini, itu setirnya masih cukup mudah untuk diputar walaupun tanpa power steering. Wow. Untuk carry generasi baru ini memang dia desain bumper dan grillnya itu dia kayak one piece gini ya, dan dia memang bukan body color. Jadi dia warna plastik hitam cladding full kayak gini. Misalnya ada lecet atau ada rusak, gantinya pun jadi lebih mudah dibandingkan yang harus dicat-cat gitu kan, lebih mahal. Desainnya, grill tengah di sini pun kayak ada 2 bar besar. Memang ini agak nyaru karena ini full kayak warna cladding hitam gitu ya. Dan perubahan terbesar untuk varian facelift ada di bagian bumper bawah sini ya, karena ala SUV justru. Jadi ini pickup tuh pickup crossover gitu ya. Kan di bagian bawah sini tuh kayak ada yang bulging, dan di sini pun ada desain yang modelnya tuh kayak scuff plate. Kalau kalian silverin trim di bagian tengah bawah sini, udah tampangnya tuh jadi ala-ala kayak pickup yang dibuat ala Alto off-road gitu. Lampu ini juga tetap masih cukup simple gitu ya. Jadi sebenarnya layout lampunya itu mirip sama Suzuki APV karena dia masih full bohlam, tapi sekarang dia sudah kristal, jadi pencahayaan pun sudah lebih baik. Dan tentunya secara overall desain dari carry ini udah cukup bikin kita impress gitu ya, karena evolusinya itu lebih ke arah revolution dibanding evolution. Dia sekarang membesar, dia sekarang juga secara desain menjadi jauh lebih gagah, lebih tangguh, yang tentunya bikin para pekerja yang memang pakai mobil kayak gini itu berasa macho dan manly gitu kan, ngangkut semen, ngangkut pasir, ala SUV gitu. Kita juga dapat unit carry ini untuk kita review itu di Suzuki MT Haryono, dan gue juga sempat dikasih tahu oleh orang dari MT Haryono kalau mereka lagi ada promo gede-gedean banget untuk si Suzuki Carry ini. Promonya kayak apa? Gue penasaran, makanya sekarang langsung gue panggil representatif dari Suzuki MT Haryono, Mas Riki. Halo Mas. Gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak udah ngizinin kita untuk ngulas Suzuki Carry-nya nih Mas. Lagi ada promo yang lumayan gila di Suzuki MT Haryono nih. Promonya apa aja nih Mas? Promonya kita DP suka-suka aja. DP suka-suka? Iya, jadi DP mulai Rp0 sampai dengan DP Rp7 juta. Rp0? Rp0 kita sudah bisa bawa pulang mobil
carry pickup Wih, ini. jadi kayak beli Tanpa apartemen DP ya. Tanpa DP ya? DP. Tapi No dengan- gimmick ya, bukan gimmick bukan ya. gimmick. Bener-bener bisa real promo. Gila, 0%. Bisa kayak beli apartemen zaman sekarang udah DP 0% gitu ya. Sekali. Luar biasa, baru tahu kalau mobil bisa Bisa mau pulang 0 loh, 0%. baru denger gua pertama kali ini. Cocok banget buat usaha. Oke banget lah buat usaha. Betul sekali. Harga on roadnya berapa sih untuk tipenya, Mas? Kita ada 4 tipe. Yang pertama ini kita tipe basic, tipe flat deck. Itu yang ini ya berarti? Ini yang ini betul Oke, sekali. Kita untuk harganya itu mulai dari 152.500. Oke. Dan itu belum dipotong diskon pastinya ya. Oke, itu masih harga price list ya. Price list on the road dari harga normal ya. Dan yang kedua itu yang white deck, itu perbedaannya cuma 1 juta aja. Oke. Kita di 153.500. Dan yang kedua itu kita ada yang ACPS. Oh, ada AC dan power steering. Power steering dia Oh. on the road-nya itu di 161 juta rupiah. Dan yang white deck-nya itu di 162 juta rupiah. Oke, tadi kan harganya udah tuh. Diskon? Kalau untuk diskon cash maupun kredit kita kasih diskon up to sampai dengan 35 juta rupiah. Up to 35 juta. Itu gede juga loh, Toh Jangkis. 35 juta itu lumayan banget loh ya. Ya. Tadi udah ada promo yang DP bisa 0, kemudian Ya. ada promo yang diskon 35 juta. Terus ada apa lagi? Ada lagi nih promonya kita gratis jasa servis dan oli pastinya Servis dan oli. selama 3 tahun. Inklusif berarti ya. Iya, betul sekali. Jadi spare part, oli, intinya tinggal isi bensin aja. Betul sekali. Jadi pemakaiannya hanya isi bensin aja. Lagi-lagi Suzuki ini Lover. unik banget nih. Servis inklusif udah kayak mobil Eropa. Iya. Tidak ikut pastinya. Untuk Jadi mobil udah nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. bahkan sampai oli ya. Sampai oli juga kita Karena- cover sampai dengan 3 tahun. Karena untuk mobil Eropa aja tuh beberapa servis inklusif itu ada yang nggak include oli loh. Jadi ini benar-benar literally tinggal gas doang. Betul sekali. Promo udah segitu banyak, ada lagi nggak? Nah, kita kebetulan di bawah ATPM Suzuki langsung, Sejahtera Buana Trada. Kita nanti ada dapat SPC, Suzuki Premier Card. Oke. Itu untuk direct gratis dan diskon spare parts sampai dengan 15%. Oh jadi spesial gitu ya? Spesial Kayak di kartu SBT aja. privilege gitu? Betul sekali. Wait, luar biasa. Nah, pas banget nih buat Auto Junkies teman-teman sekalian kalau sebenarnya pengen usaha di masa-masa sekarang, nyari partner usaha yang dependable. Carry lagi promo gila-gilaan banget. Langsung aja kalau kalian butuh, kalian bisa kontak Mas Ricky di nomor teleponnya berapa, Mas? Kita coba di bawah sini. 0811111800. Termasuk untuk Instagram dan website ya? Untuk Instagram di Ricky_Suzuki SBTMT. Dan Sebelah sini. untuk websitenya itu di suzukimthharyono.com. Oke, dan tentunya kalian bisa langsung misalnya janjian atau gimana kunjungin di Suzuki MT Betul Haryono. sekali. Dan kita juga ada unit test drive-nya juga. Jadi memang kalau memang rekan-rekan butuh mau coba unitnya, kita bisa kontak langsung ke saya aja. Oh, Carry ada unit tester? Ada unit test drive-nya juga. Jadi kita bisa bawa langsung ke rumah. Oh, oke. Bisa coba ngangkut barang? Bisa. Oh, ya boleh tuh. Kalau misalnya kayak lagi mau coba angkut sofa gitu ya. Tapi langsung pesan pastinya. Iya dong. Kalau untuk Suzuki lainnya gimana, Mas? Nah, kita untuk Suzuki lain kita juga ada promo PPNBM pastinya 0% untuk Suzuki R3 dan Suzuki XL7. Untuk R3 kita DP mulai 10 jutaan aja. Oke, itu 10 oke. jutaan. Bisa DP Dan rendah ya? Iya, betul sekali. Dan untuk SL7 itu kita DP mulai 20 jutaan. Oke, kalau Ignis 10 juta bisa, Om. 10 juta juga bisa. 10 juta bisa, Om. Sama kayak R3 berarti ya, Betul bisa sekali. DP rendah. Oke. Terima kasih banyak atas infonya, Mas Ricky. Sama-sama, Om. Ini luar biasa banget promonya. Baru denger loh promo mobil niaga bisa kayak mobil Eropa begini gitu. Bisa nggak pakai DP, bisa servis inklusif. Jadi unik banget nih promonya Suzuki MT Haryono. Nah, jadi sekarang oke, tanpa babi-bu kita pengen lanjut untuk bahas interior kayak gimana sih Carry terbaru ini. Thank you banget, Mas. Nanti Sama-sama. mungkin kita izin review unit lainnya ya. Oke, sama-sama. Siap. Terima kasih, Mas. Interiornya sangat utilitarian dan lengkap dengan berbagai macam tempat penyimpanan yang bisa buat nyimpen barang. Plus, vibe dari dashboardnya yang kokoh terkesan seperti dashboard Jimny. Nah, pas kita masuk ke interior, pertama-tama pintunya ini surprisingly cukup hefty loh ya untuk mobil yang seperti ini gitu. Dia nggak kaleng sama sekali, ini cukup berat. Ada grab handle di bagian sini, jadi masuknya pun jadi lebih mudah gitu. Nah, begitu juga interior dari Suzuki All New Carry Facelift tahun 2021. Nah, kuncinya itu seperti ini. Nah, dia masih kunci batang biasa, tapi at least udah cukup modern karena nggak yang full besi. Dia masih ada kayak lapisan di bagian sini, dan ini lapisannya itu karet. Jadi bukan kayak plastik gitu yang cheap, tapi ini rubberized gitu ya. Jadi ini juga lebih durable. Kita pengen denger dulu, suara mesinnya kayak apa? Mesinnya sendiri ada di balik sini tentunya, karena kan dia posisi layoutnya tuh mid-engine. Be careful what you wish for gitu ya. So, foot on the clutch,
Kita dengerin dulu suara mesinnya, startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacuan mesin dari si all new Carry ini memang cukup legendaris di lineup Suzuki, yaitu K15B Strip C 1500cc inline 4. Tenaganya 95 horsepower dengan torsi 135 Nm, yang artinya torsinya lebih besar dibandingkan Daihatsu Grand Max, yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100, nggak ada yang peduli, tapi konsumsi BBM-nya bisa 15% lebih irit dibandingkan Mega Carry yang sebelumnya hingga mencapai 1:14. Dan beban yang bisa diangkut itu hingga mencapai 1 ton. Oke banget buat usaha. Alright, sekarang lanjut bahas mengenai interiornya. Secara desain sebenarnya gue cukup suka ya dengan layout dari si all new Carry facelift ini. Kenapa? Karena dia tuh desainnya tuh rugged, utilitarian, sesuai banget dengan fungsinya sebagai mobil niaga yang memang untuk bekerja gitu ya. Kalau kata Alex, ini tuh vibe interiornya tuh ngingetin ke Jimny gitu. Oh, I like that. Kotak-kotak gitu ya, bener terkesan macho. Walaupun secara material, ini memang masih plastik semua gitu. Jadi emang cukup normal kan mengincar durability. Begitupun dengan door trimnya yang masih ada expose metal di atas. Tapi at least di bagian tengah dia udah full cover by plastik, jadi plastiknya nggak terkesan pelit. Termasuk dia belum power window, lagi-lagi cukup normal, masih window by power, begitu. Banyak banget tempat buat penyimpanan, lagi-lagi berguna pada saat kita pakai buat kerja. Di sini tentunya ada kayak storage open space yang gede banget, dan dalam ini kayak pengganti glove box atas gitu kalau di mobil, dan ini pun ada aksesoris penutupnya yang ada emboss Carry ya, jadi lucu banget kesannya JDM gitu ya. Walaupun gua tahu kenapa ini sebenarnya bentuknya kayak gini, itu supaya mereka agak murah pas konversi dari left hand drive ke right hand drive, karena kan kayak bagian speedometernya tuh sama, jadi tinggal dipindahin aja antara kanan ke kiri. Ada open slot di sini, ada open slot di sini gitu kan. Dan ini pun gua ngerti kenapa seperti ini, karena sebenarnya ada varian Carry yang pakai AC. Nah, untuk tipe yang AC PS, selain tentunya dapat power steering supaya dia lebih enak dikendalikan, dia pun dapat AC. Jadi aslinya tuh ini lubang ventilasi AC gitu. Tapi karena ini varian yang non AC, dia bagusnya tuh nggak hanya di blok rata, tapi dijadikan storage cubbies kayak gini ya. Jadi benar-benar ada purpose-nya gitu. Termasuk di bagian bawah sini, aslinya kan dia knop-knop AC gitu kan. Tapi ini dibolongin dan jadi storage cubbies yang dalam banget gitu. Ini bagus banget buat nyimpen barang. Di atas ini juga ada open storage lagi, karena kan memang ini dia head unitnya modelnya tuh yang single din. Dan gue cukup impress dengan head unit single din zaman now gitu ya. Kalian lihat ini deh, head unitnya ini fungsinya tuh udah lengkap banget. Bisa USB, bisa audio, bisa Bluetooth, bisa connectivity teleponi, dan ini semua tuh kontrolnya capacitive touch button. Jadi kayak ini tuh nggak yang ada ceteknya gitu, bener ini touch, capacitive touch gitu ya. Canggih sekali loh untuk ukuran pickup kayak gini gitu kan. Lumayan impresif. Termasuk ada kayak USB input di sini, dan di bawah sini pun ada lagi slot yang khusus untuk charging. Ya, jadi keren ya, head unitnya tuh bisa dipakai buat nge-charge handphone, berguna pada saat tentunya komunikasi antara misalnya mandor dengan tukang dan lain-lainnya. Dan dia pun 5-speed manual gitu ya. Dan ini pun perpindahan giginya sangat kliki dan gampang, termasuk kopling yang merupakan salah satu kopling paling enteng yang pernah gue coba. Ini kayak enteng banget gitu. Dan karena ini di mount di bagian atas, tentunya dashboardnya jadi floating. Jadi hasil di bagian sini pun ruangan jadi lega, termasuk dia bisa 3-seater. Iya, karena untuk bagian jok sebelah kiri, dia tuh bisa memuat 2 passenger gitu ya. Jadi kalian bisa nambah 1 tukang lebih banyak, sehingga proyek bisa cepat kelar. Standar mobil-mobil baru zaman now udah ada EPAR juga di bagian bawah yang disematkan di pojok sebelah sana, sehingga nggak amit-amit misalnya kebakaran seperti yang baru-baru ini ada yang kebakaran di Pondok Indah gitu ya. Rest in peace Kaleanor gitu. Nah, masuk ke bagian driving position. Pertama-tama dari joknya sendiri sebenarnya sama flatnya sama ini, tapi udah cukup suportif, enak duduknya gitu ya. Kemudian di sini sendiri bisa diatur untuk sliding. Jadi udah oke banget, kalian bisa mengatur sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk setir, full poliuretan, dia nggak ada tombol apa-apa, dia 2-spoke, dan di sini pun nggak ada pengaturannya, jadi memang ya udah seperti ini aja. Tapi posisi mengemudinya ya udah lumayan ergonomis lah, udah oke gitu ya.
nggak ada yang gue komplainin di sana. Setir sendiri klaksonnya suara seperti ini, kenceng banget. Ada rahasia kenapa dia kenceng banget, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Speedometer pun dia nggak ada RPM gauge, jadi hanya speedometer, tapi dia ala-ala JDM, jadi sampai 180 km per jam. Termasuk ada MID yang isinya tuh kayak fuel gauge, trip A, trip B, dan odometer. Seperti itu aja, simple ya. Ke bagian kanan, ada satu buah storage habis lagi yang tadinya lubang AC, dan di bawahnya ada cup holder yang akan memeluk minuman untuk para driver gitu ya. Kalau aus, easy to reach, minuman bisa langsung diambil di bagian sini. Ke atas, ada kaca yang memang dia belum ada day night view-nya, masih biasa aja, dan ada dome light yang masih halogen di bagian tengahnya. Termasuk khusus untuk driver, kayak kebanyakan pickup juga, jadi dia udah dapet sun visor gitu ya. Karena kan driver kan memang yang sering jalan jauh pakai ini mungkin akan letih, cepet capek kalau kesinar matahari terus. Dapat sun visor di sini yang memang masih polos tapi udah oke banget menurut kita. Nah, lanjut ngomongin soal baknya. Iya, karena apalah guna sebuah mobil niaga kalau baknya itu kurang memadai. Nah, untungnya si Carry yang satu ini itu baknya emang terbukti gede gitu ya. Nah, ini jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya karena sekarang baknya itu udah melar. Ini kan Carry yang flat deck. Untuk yang flat deck sendiri, dia panjangnya itu 2505 mm dengan lebar 1665 mm dan tinggi 306 mm. Dan untuk versi yang flat deck seperti ini memang bukanya bisa ke bagian belakang ya, seperti ini, cukup standar. Dan juga pas dibuka dia ada kayak penahan karet di sini, jadi kalau kalian buka ini tuh nggak ngejeblak ke bodinya gitu. Dan ini sendiri konon bisa mengangkut beban up to 1 ton. Iya, jadi memang luar biasa ya, kalau kalian pakai buat usaha, buat ngangkut barang dan segala macem, ini udah sangat amat capable sekali. Tapi kalau kalian merasa bahwa si flat deck ini kurang gede, masih ada varian yang lebih besar yaitu Carry wide deck dengan 3-way opening ala Mega Carry dengan ukuran deck yang lebih besar. Memang panjangnya sama, dia di 2505 mm, tapi untuk lebar dan tingginya yang versi wide deck itu lebih melar. Untuk lebarnya dia ada di 1745 mm dan untuk tingginya menjadi 425 mm gitu. Jadi benar-benar luar biasa banget. Jadi Carry seolah udah naik kelas dari kayak small pickup, sekarang udah hampir ke medium pickup. Thanks to bak yang memang luar biasa besar dengan daya angkut yang luar biasa perkasa ini. Walaupun ia terbukti berjasa dan sangat melegenda di Indonesia, namun karena ada yang jadi angkot juga, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Carry Facelift. Di all new Carry ini, 12 volt socket itu opsional. Iya, aksesoris. Jadi harus beli nambah gitu ya. Padahal udah ada slotnya di bagian sini nih. Jadi ini di cover plastik, ini sebenarnya bisa kita buka gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu buat 12 volt socket. Tapi kalian harus beli, iya. Berhubung posisi mesin dari all new Carry ini dia offset ke arah kiri, jadi lebih ke arah passenger, dia kayak hatch buat mesinnya itu offset ke kiri. Dan oh iya, satu lagi, ini kan ada titik-titik hitam gitu kan, ini cover gitu. Yang sebelah kiri lebih banyak satu. Nggak ngerti kenapa, yang sono ada tambahan tuh, 1 biji. Yang sininya nggak ada. Nah ini di bagian kiri, speakernya tuh beneran di pojok gitu ya, jadi bener-bener di edge sebelah sini. Sedangkan di bagian driver, karena di bagian ujung sana itu kalian bisa buka buat kayak intake untuk kalian masukin fluid, speakernya jadi kedorong ke sebelah kiri. Jadi speakernya itu lebih ke tengah dibandingkan yang bagian sebelah kiri. Alhasil, kalau di bagian driver itu suara audionya agak aneh karena speakernya tuh jadi begini gitu. Namun tenang, karena ia semakin perkasa dan ia nggak akan dilabeli rajanya pickup tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Suzuki Carry Facelift. Di Carry ini ada lubang 2 di bagian sini, dan ini adalah lubang klakson. Iya, jadi klaksonnya itu nggak ditaruh di bagian dalam sini yang kesannya tuh kayak pakai masker, jadi klaksonnya muffled tetet gitu. Dia klaksonnya langsung ditaruh di bagian sini dan exposed. Dan kalau itu klakson, bisa langsung ke depan, keluar, kedengeran sama orang gitu ya. Jadi kalau minggir tuh, minggirnya cepet gitu, nggak pakai lama. Seperti yang kalian tahu, di bagian sini kan ada fuel filler cap alias buat ngisi bensin gitu ya. Jadi di sini tuh ada strapnya, iya. Jadi dia nggak bakalan kemana-mana, nggak bakalan hilang gitu ya. Dan juga bahkan ini Jepang banget nih. Jadi di sini tuh ada kayak cantelan gitu, dan di sini ada hooknya. Jadi kalau kalian misalnya lagi ngisi bensin, ini tinggal dicantelin di sini aja, maka dia nggak bakalan hilang dan pastinya akan aman di sana gitu. Dan menurut gue salah satu hal yang cukup menarik pada all new Carry ini adalah adanya varian limited edition yang mereka sebut
Carry Luxury. Iya, supaya kalian paling mewah di pertambangan atau di komplek kalian pas ngangkut gas. Nah, bedanya apa Carry Luxury dengan Carry biasa? Kita mulai dari bagian depan dulu, kita bahas satu-satu. Nah, pertama-tama yang paling jelas tentunya adalah bumpernya. Karena untuk Carry Luxury, bumpernya itu dibikin full body color sehingga nggak ada cladding-cladding hitam yang mungkin membuat terlihat cheap seperti ini gitu ya. Kemudian grillnya chrome, iya. Spionnya juga kemudian ada aksen chrome di bagian sini, door handle-nya juga ada aksen chrome di bagian sini. Jadi full chrome. Oke, peleknya emang sama, bannya masih sama, dia stylish tapi dia dikasih dop dengan desain chrome. Iya, jadi lagi-lagi Carry full of chrome gitu. Dia dapat side decal di bagian sini yang ngingetin ke Carry zaman dulu, karena kan Carry zaman dulu dia ada side decal, jadi sebuah homage lumayan bagus. Dan tentunya ke bagian belakang sini dia dapat decal untuk Suzuki-nya. Jadi Suzuki-nya nggak cuma emboss kayak gini, tapi ada decalnya sehingga terlihat lebih mencolok lagi. Dan itu limited edition. Mungkin kalau kalian pengen nyari, adanya di pasar mobil second gitu ya. Tapi kalian bikin mobil niaga, tapi mewah dengan chrome. Lucu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny impression kita mengenai si Suzuki New Carry Pickup facelift tahun 2021. Menurut kita, mobil ini merupakan partner usaha bagi kalian yang pengen memiliki mobil niaga pickup yang bisa banget kalian andalkan. Dia jauh lebih besar dibandingkan Carry yang previousnya, dan juga durabilitas dan tentunya promo yang luar biasa juga bisa kalian dapatkan dengan membeli all new Carry yang seperti ini. Dan seperti yang tadi kita bilang juga, kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Suzuki all new Carry ini di Langas Soto Jangki. Seperti yang dia bilang, promonya tuh lagi banyak banget sekarang gitu ya. Mulai dari ada yang DP 0, iya, 0 rupiah gitu, itu bisa. Kemudian juga ada promo yang diskon up to 35 juta. Ada promo yang kayak kalian bisa dapat servis inklusif bahkan sampai oli up to 50.000 atau 3 tahun. Itu kayak beli mobil Eropa gitu ya. Rata-rata mobil Eropa kan yang begitu. Gua baru pertama kali denger kalian beli mobil niaga dijamin spare partnya dan kemudian sampai oli. Bahkan beberapa mobil Eropa aja tuh nggak ada olinya yang digaransi sampai 3 tahun. Jadi ini promonya tuh luar biasa banget. Kalau kalian butuh Suzuki Carry atau promo Suzuki lainnya, kalian bisa kontak Mas Ricky yang ada di Suzuki MT Haryono, di kontak di bagian bawah sini, atau cek Instagram langsung di bagian sebelah sini. Atau kalian juga bisa main-main ke website mereka di www.suzukimtharyono.com. Seperti itu. Jadi thank you banget ya Mas Ricky. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, dapat kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Langas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Langas Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu bisa up to date dengan review yang mobil kita lakukan dan tentunya mobil-mobil unik seperti macamnya Carry facelift yang satu ini. Nggak banyak orang nyadar loh kalau Carry ternyata yang barunya bahkan udah facelift gitu ya. Jadi nice banget. So, sekian aja untuk si all new Carry facelift 2021. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and cool.